menyampaikan tausiah. Boleh saya awali dengan pantun? Yang di pinggir nggak jawab. Boleh saya awali dengan pantun? Kalau kemarin Suri pantunnya pakai Haji Sulam, saya juga pakai Haji Sulam pantunnya, karena seperguruan Bu. Haji Sulam pergi ke Mekah, kurang kompak cakepnya. Haji Sulam pergi ke Mekah, yang jawab salam saya doakan hidupnya tambah berkah. Haji Sulam pergi sekolah, yang jawab salam saya doakan tambah soleh dan soleha. Ini khusus salam saya berikan untuk ibu-ibu yang cantik. Haji Sulam pakai batik, cakep. Ibu-ibu yang jawab salam saya doakan tambah cantik. Amin. Bapak-bapak mau dikasih pantun juga Pak? Pak Ajat mau dikasih pantun? Haji Sulam makan sekuteng. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan tambah ganteng. Anak-anak juga mau dikasih pantun? Haji Imran naik kereta, yang lagi pacaran saya doakan putus cinta. Kayaknya udah banyak yang dicintai nih ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, Ibu Kepala Tata Usaha beserta staf yang saya hormati, pengurus Komite MTS Negeri Singkawang yang saya muliakan, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri Singkawang yang saya banggakan. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah yang telah mengizinkan saya untuk bisa tausiah di pentas yang luar biasa hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Kenapa saya ini bangga hari ini? 10 tahun saya di madrasah, dulu berdiri pentas yang seperti ini, tapi saya tidak sampaikan tausiah. Ini membuat saya bahagia luar biasa hari ini. Maka dari kemarin saya di grup komite berdoa, mengajak Bapak Ibu komite berdoa, mudah-mudahan mulai hari Kamis sampai hari Minggu cuaca cerah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya mohon izin Pak Ajat, Bapak Ibu guru, kemarin saya tidak bisa hadir waktu acara pensi. Cuman saya menyimak kemarin dari YouTube yang dikirim oleh YouTuber kita, Ibu Ria Novaliana. Saya juga nonton YouTube yang dikirim oleh komite madrasah. Saya bangga dengan tampilan yang luar biasa dari siswa-siswi MTS kita. Amin. Kemarin ada yang saya tunggu,
Karena kemarin Pak Amin minta semua guru PD mesti menampilkan hasil didikannya. Maka saya tunggu pesan dengan Ibu Ratna, dengan Bu Ria. Saya minta kemarin video tampilan dari Suri Amri. Saya kemarin dapat WA dari Bu Ratna, subhanallah katanya Pak Jahri, Suri tampil luar biasa. Tepuk tangan untuk Kak Suri. Pak Jaka Kelana juga kemarin WA, subhanallah anak MTS negeri berdakwahnya luar biasa, alhamdulillah. Cuman enggak tahu saya nih. Dek Suri sini, Dek Suri. Nah, kemarin dikasih berapa sama wali kelasnya? Ada dikasih amplop enggak kemarin wali kelasnya? Siapa wali kelasnya? Enggak, siapa nama wali kelasnya? Pak Abu ya. Pak Abu ngasih amplop enggak kemarin? Enggak ya Pak? Karena Bu kemarin enggak ngasih amplop, maka hari ini guru PD-nya ngasih isi amplopnya. Suri, mau yang biru apa yang merah? Ini Mak Suri ya. Kebetulan di ya ini biru semua, tapi di kotak yang merah ya. Jadi insya Allah saya berikan yang warna merah ya. Alhamdulillah, ini sudah niat Bapak. Saya kemarin ngisi tausiah di SMP Negeri 3 Salatiga. Saya terbayang rasanya mau nonton pensi yang tapi alhamdulillah hari ini Allah izinkan saya ke MTS Negeri Singkawang. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya muliakan, hari ini kita memperingati lahirnya manusia unggul pilihan Allah. Saya mau tanya dengan anak-anak di sini, yang di sebelah sana, nanti kalau udah besar kira-kira mau jadi orang unggul atau jadi tunggul? Ada yang milih tunggul, Bu. Kakak abang yang di belakang sana, nanti sudah besar mau jadi orang unggul atau jadi tunggul? Yang balahiyah tang milih tunggul, Bu. Tahu kendaan tunggul? Tunggul itu batang kayu kalau ditebang yang tinggal di tanah, itulah namanya tunggul. Kasihan dulu yang milih tunggul. Rasulullah adalah manusia unggul pilihan Allah. Keunggulan Rasulullah tidak hanya diakui oleh kalangan manusia, tetapi Allah pun mengakui keunggulan Rasulullah. Malaikat mengakui keunggulan Rasulullah. Manusia mengakui keunggulan Rasulullah. Tumbuhan, hewan, bahkan batu yang keras sekalipun mengakui keunggulan Rasulullah. Subhanallah. Makanya Allah rekomendasikan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Surah apa dia? Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Bapak Ibu, adik-adik yang saya banggakan. Dek, halo, abang kakak punya ayah enggak? Punya. Rasulullah pun punya ayah.
Yang di belakang sana abang kakak punya emak, Rasulullah pun punya emak. Tetapi ada perbedaan yang jauh antara Rasulullah dengan kita di saat beliau ini memasuki tahap awal kehidupannya. Halo, Rasul punya ayah, tapi Rasulullah tidak pernah melihat wajah ayahnya, karena saat beliau masih berada dalam kandungan, ayahandanya diwafatkan oleh Allah. Kita punya ibu, punya emak, Rasul pun punya emak, tapi Rasulullah hanya diizinkan berjumpa dengan ibundanya hanya 6 tahun. Apa hikmahnya untuk kita sebagai anak hari ini? Abang, halo, bersyukurlah kita kepada Allah, karena hari ini Allah masih izinkan kita berjumpa dengan ayah dan ibu kita. Bang, halo, coba bayangkan, andai di saat kita masih sekolah ini tiba-tiba Allah jemput orang tua kita, maka ini yang harus kita takuti dalam kehidupan. Oleh sebab itu hari ini saya berpesan kepada anak-anak sekalian, jangan sia-siakan keberadaan ayah dan emak di rumah kita. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sia-siakan keberadaan orang tua di rumah kita. Kenapa ini saya ingatkan? Karena terkadang tak sedikit anak yang salah kaprah ketika orang tuanya sudah terbujur kaku, baru sibuk ngaji di samping jenazah orang tua. Kedengaran apa enggak? Bang, kalau mama ayah sudah terbujur kaku, sudah dibungkus dengan kapan, abang baru sibuk ngaji di samping emak, kira-kira kedengaran apa enggak? Maka jangan kita menjadi anak yang menyesal di kemudian hari. Bahagiakan orang tua kita di saat mereka masih hidup. Kalau ingin bahagiakan orang tua, maka di waktu mereka hidup tunjukkanlah kesolehan kita sebagai anak. Kadang jenazah orang tua sudah terbujur kaku, baru sibuk mencium keningnya, baru sibuk mencium pipinya, udah ndak terasa bang. Halo, saya teringat kejadian di MTS ini yang dialami 2 siswa kita. Yang pertama, 1 tahun berapa itu kan, orang tuanya ngantar anak di sanawiyah ini. 15 menit setelah dia pulang, apa yang terjadi? Persis di daerah Sungai Daun, ayahnya tertabrak truk, meninggal di tempat. Satu lagi, di saat kita mid semester waktu itu Bapak Ibu, ada keluarga wali murid ini yang datang ke MTS. Pak Jari dia bilang, saya mau jemput keponakan saya. Pak, maaf, saya bilang anak-anak lagi ulangan. Ini apa Pak? Maaf Pak, dia bilang, barusan saja nih pukul 7 lewat, ayah dari keponakan saya dijemput oleh Allah. Masya Allah, padahal pagi sebelum dia berangkat, ayah ini masih memberikan uang jajan kepada anaknya. Tapi setengah jam berikutnya, itulah waktu perpisahan antara orang tua dengan anak. Ini pesan yang mendalam bagi kita, yang hari ini kita sebagai anak masih diizinkan oleh Allah berjumpa dengan ayah dan ibu kita. Jadi pesan saya hari ini,
Jangan sia-siakan keberadaan orang tua di rumah kita. Bapak Ibu adik-adik yang saya banggakan, semua kita yang hidup hari ini ingin meraih cintanya Allah. Saya tanya abang kakak yang di samping, adik-adik pengen tak dicintai Allah? Syarat nak masuk surga? Mau atau mau inyan? Kira-kira nak cepat atau nak lambat? Semuanya minta cepat, Bu. Memang dari situ saya lihat banyak wajah-wajah ndak lagi lama nih Bapak Ibu ya. Semua kita ingin dicintai Allah seperti yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ada kunci yang diberikan Allah dalam Quran di surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah. Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Uniknya Rasulullah ini Bapak Ibu adik-adik, tidak hanya Allah yang cinta, tetapi malaikat pun cinta, manusia cinta. Saya tanya abang-abang, kira-kira hewan cinta tidak dengan Rasulullah? Dari mana kita tahu? Yang di belakang, kira-kira hewan menaruh cinta tidak dengan Rasulullah? Balah itu cinta, balahi mendaan. Cinta benda. Apa buktinya? Nih, dengarkan buktinya. Karena saya guru SKI dulu di MTS ini 10 tahun, ada bukti cinta bahwa hewan cinta pada Rasulullah. Saya ingin tanya abang-abang, kira-kira mun di Makkah binatang apalah yang paling banyak? Binatang yang besar ya? Unta. Saya doakan yang sebelah sini nanti insya Allah bisa naik unta semuanya. Yang di belakang sana juga insya Allah suatu hari kelak naik unta juga. Kalau tidak naik unta minimal minum susu unta. Saya doakan semuanya kelak bisa berangkat haji, amin. Bisa berangkat umroh, amin. Gratis mau? Mundah gratis, jangankan pagi haji dan umroh, naik odong-odong pun suke. Ini buktinya, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, semua penduduk Ansor, penduduk Madinah berharap Rasul tinggal di rumah mereka. Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami. Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami. Semuanya berharap tinggal di rumah mereka. Apa kata Rasulullah? Biarkan untaku berhenti. Rasul punya unta kesayangan. Unta Rasulullah ini ngerti dengan hati Nabi. Abang kakak di rumah ada yang miara kucing? Sayang dengan kucing? Tapi kalau abang kakak demam, kira-kira kucing ngerti nak dengan perasaan kakak abang? Ngerti? Apakah dia bercacak mengasih paracetamol? Unta Rasulullah ini ngerti dengan perasaan Nabi. Maka yang menentukan di mana Rasul tinggal adalah untanya Rasulullah. Rasul punya unta kesayangan namanya Quswa. Apa? Quswa ini berjalan, akhirnya berhenti di sebidang tanah milik 2 orang anak yatim. Tahu siapa namanya? Namanya Upin dan Ipin.
karena ialah yang kita kenal kan, namanya Sahal dan Suhail. Siapa? Maka disinilah Rasulullah tinggal, membangun rumah yang sekarang menjadi masjid terbesar di kota Madinah. Masjid apa? Kurang kompak. Masjid apa? Masjid Nabawi. Saya doakan suatu hari kelak semuanya bisa sholat di Masjid Nabawi. Amin. Yang kedua, tumbuhan. Kira-kira tumbuhan cinta enggak dengan Rasul? Subhanallah. Memang saya doakan Bapak Ibu semuanya, adik-adik, suatu hari kelak bisa berangkat ke Mekah. Amin. Tak jauh dari Mekah itu ada sebuah masjid yang bernama Masjid Syajarah. Masjid apa? Artinya masjid pohon. Bayangkan Pak, ini aneh. Ada masjid namanya masjid pohon. Ada enggak kira-kira namanya masjid di Singkawang Masjid Durian? Ada enggak? Sean. Masjid Jambu ada? Sean. Tapi di Makkah ada masjid namanya Masjid Syajarah yang berarti masjid pohon. Bagaimana kisahnya? Suatu hari Rasulullah kelelahan. Saking lelahnya Rasul, akhirnya beliau bersandar di sebatang pohon kurma. Tertidur Rasulullah sambil bersandar. Begitu beliau terbangun, Rasul berjalan. Apa yang terjadi? Batang kurma ini berjalan mengikuti Rasulullah, saking senangnya disandari oleh Rasulullah. Nanti boleh diuji Pak Ajat kalau musim durian deh. Pak Ajat nyandar di bawah pohon durian. Tapi saya ndak ambil resiko Pak kalau ditimpanya. Subhanallah, batang kurma menyimpan cinta kepada Rasulullah. Ini satu kisah yang paling unik lagi. Saya doakan betul Bapak Ibu adik-adik suatu hari kelak bisa berangkat ke Mekah. Amin. 2 jam perjalanan dari kota Mekah itu ada kota kecil namanya Taif. Dulu Rasulullah pernah hijrah ke Taif sebelum hijrah ke Madinah. Apa yang terjadi ketika Nabi hijrah ke Taif? Beliau dilempar dengan batu oleh para pemuda Taif. Ambruk, Rasulullah bersimbah darah. Saya baca dalam kitab Hayatu Muhammad, sepanjang umur Rasulullah itu beliau tidak pernah mengeluh. Kadang beda dengan kita Bapak Ibu ya. Adik-adik pernah ngeluh? Pernah ngeluh? Jangan-jangan duduk di teras ini ada yang ngeluh. Betul? Alhamdulillah, ketakutan dia dengan Pak Robi. Kadang beda dengan kita Bapak Ibu. Dulu waktu belum nikah ngeluh, kira-kira dapat jodoh ke ndak aku tuh, kata Bu Ria. Sudah menikah kadang mengeluh. Lesti Kejora ngeluh ndak? Lesti Kejora ngeluh. Oh, waktu belum menikah tuh ngeluh, siapa jodohku? Ketemulah dengan Rizky Bilar. Udah menikah ngeluh ndak Lesti Kejora? Gasaang ditampar oleh Rizky Bilar. Udah menikah belum punya anak ngeluh. Udah punya anak masih kecil ngeluh. Anak beranjak remaja ngeluh. Anak udah besar ngeluh. Kalau ngeluh tolen bile baru bahagia. Sama kadang kita pegawai ya Bu, waktu belum jadi PNS ngeluh. Sekarang udah PNS, balik jam 3 jam 4 ngeluh. Itulah manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu kata Allah
diciptakan senang berkeluh kesah. Tapi halo adik-adik, tapi kita boleh mengeluh, mengeluhnya hanya kepada Allah. Jangan mengeluh di dunia maya, jangan mengeluh di Facebook. Kadang maaf ya bu, dimarahi laki muat status ngeluh di Facebook. Kadang balik lama ngeluh di Facebook. Kadang maaf ya, ada masalah dengan murid, maaf guru sinun bu, bukan guru situ, ngeluh di Facebook. Kadang tidak senaguran dengan kawan, ngeluh di Facebook, tidak menyelesaikan masalah. Maka Allah menjadikan zatnya sebagai tempat bersandar. Allahus Somad. Apa arti Allahus Somad ya? Allah tempat menyandarkan segala urusan. Maka biasa Pak Ajab kalau saya lihat di majelis, di masjid, kalau orang baru datang pengajian, yang paling laku itu dinding dengan tiang. Betul? Tempat apa dinding dengan tiang? Tempat bersandar. Kenapa bersandar? Karena kita lemah. Maka yang duduk bersandar dengan yang tidak bersandar, lebih tegap yang duduk punya sandaran. Betul? Yang di sebelah tidak ambil sandar dibilang, lama inyan Pak Ustadz ceramah. Yang duduk ada sandaran, tenang-tenang aja. 2 jam saya ceramah, betah. Kenapa? Karena punya sandaran. Rasulullah hanya bersandar dengan Allah. Apa kata Nabi? Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku sudah tak berdaya. Akhirnya Rasul bersandar di sebongkah batu. Halo? Bagaimana reaksi batu yang disandari Nabi? Batu yang disandari Nabi tadi menangis, merasakan apa yang dirasakan Rasulullah. Kenapa menangis? Karena ternyata batu yang keras menyimpan cinta kepada Rasulullah. Maka di tempat ini Bapak Ibu, dibuatlah sebuah masjid yang ada di Taif, namanya Masjid Kukuan. Apa dek? Masjid, dengarkan anda dek? Masjid apa namanya? Masjid Kukuan. Apa? Artinya masjid yang pilu, Bapak Ibu. Tahu ke pilu? Bu Johara tahu dia apa arti pilu, Ibu Johara? Masjid yang sedih, masjid yang meringis, merasakan deritanya Rasulullah. Saya pesankan dengan Bu Sri Nurhayati, atau Ibu Sri Lestari, atau Ibu Sri Januarti, atau Ibu Sri apa orangnya? Sri Suwarni. Ada ke sume-sume ngampat Sri tadi? Ada ya? Kalau isuk merajuk dengan laki lah, boleh coba-coba nyandar di batu burung. Ya Bu Sri ya? Kalau merajuk pilu hati, boleh barangkali pagi ke batu burung, besandar di batu burung. Andai batu di batu burung tadi nangis, cepat-cepatlah balik. Bisa jadi itu kuntilanak. Allahu Akbar. Semua makhluk cinta kepada Rasulullah. Apa yang membuat semuanya cinta pada Nabi? Allah, malaikat, kita disuruh berselawat kepada Nabi. Saya singkat, paling tidak ada 3 faktor. Yang pertama, Nabi istiqomah dalam menjaga akidah. Yang kedua, Nabi istiqomah dalam menjaga ibadah. Yang ketiga, saya singkat ini, Rasulullah adalah orang yang paling sabar dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah. Apa tugas Rasulullah yang paling utama? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Menyampaikan kalimat la ilaha illallah.
Panjang apa pendek kalimat ini? Tapi resikonya luar biasa. Begitu Rasulullah sampaikan kalimat la ilaha illallah, beliau naik di bukit Safa. Saya doakan semua yang hadir suatu hari pernah naik di bukit Safa. Amin. Tang sikit yang amin nih. Tahu kendaan bukit Safa di mana? Di mana bukit Safa nong? Di Masjidil Haram. Rasul naik di bukit Safa menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana reaksi manusia yang ada pada waktu itu? Adik yang kelas 7 sudah pernah belajar sejarah ini. Datanglah Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Luar biasa memang biaksanawiyah tuh Pak. Abu Lahab aja dia kenal Pak. Dia bukan Abu Sahab yang ada. Datang Abu Lahab murka kepada Rasulullah sampai menunjuk Nabi dengan bahasa apa? Celake engkau Muhammad. Saking geramnya dia dengan Rasulullah sampai Allah murka kepada Abu Lahab. Turunlah Quran surah Al-Lahab, tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maka Allah siapkan neraka yang menyala untuk kelak melahap Abu Lahab ini. Lengkap penderitaan Rasulullah. Dek, Rasul pernah hendak dicaci? Rasul pernah hendak dihina? Rasul pernah hendak diboikot? Ayo, dari kelas 7 dah belajar ini. Pernah hendak Rasulullah dan kaum muslimin diboikot? Halo? Siapa guru SKI kelas 7? Bu Johara ke? Pernah enggak Rasulullah diboikot di Mekah? Pernah. Sampai pengumumannya dimakan rayap. Rasulullah pernah disantet? Pernah? Nyana. Suah kendaan? Pernah. Baca asbab Allah turunkan surah Al-Falaq. Rasulullah kena gune-gune. Siapa yang menyantetnya? Nenek lampir dengan nyipelet. Ternyata yo memang ada dalam Quran. Berlindunglah kepada Allah dari tukang-tukang sihir perempuan. Ternyata yang tukang sihir Pak Hajat memang banyak dari kalangan perempuan. Makanya mau di film-film tukang sihir nek lampir dengan nyipelet yang terkenal. Rasulullah dikatakan gile. Ada enggak dalam Quran? Ada? Bayangkan. Bu Sri Lestari pernah enggak kena katakan gile, Bu? Pernah enggak, Bu? Sering? Ya Allah. Kalau saya sering dikatakan gile. Gile Pak Jahri weh, mun ceramah weh, bagus lalu katanya. Kurang ceramah bagus dikatakan gile Pak Hajat ya. Mungkin Pak Hajat pun pernah dikatakan gile juga. Gile Pak Hajat punya auto baru katanya Pak. Orang pakai auto baru kena katakan gile, Bu. Tapi Nabi dikatakan gile nih bukan seperti kita. Ibu yang berkacamata cantik lalu gile katanya, Bu. Orang cantik dikatakan gile pula. Ya. Ini kalau ibu ini makan besaprah, insya Allah lauknya samor semua ya Pak. Karena kacamatanya hitam ya. Rasul kena katakan gile. Sampai Allah turunkan surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Muhammad kata Allah, dengan rahmat dari Tuhanmu engkau bukanlah orang gila. Ya Allah Bapak Ibu, kalau kita selami penderitaan Rasulullah, kena orang yang mungkin tak bersabar, mungkin dah nyebut, ya Allah beratnya jadi nabi, kalau gitu jadi nabi aku nak pensiun ya Allah. Satu saja nasihat Allah kepada Rasulullah, apa? Buka Quran surah Al-Muzammil ayat 10.
Surah apa deh? Al-Muzammil ayat berapa? Ada wasiat Allah kepada Rasulullah, wasbir ala ma yaqulun. Muhammad, kata Allah, bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang cantik. Ada arti jamil apa deh? Jamil cantik. Kalau jamilah perempuan-perempuan yang cantik, Allah menggunakan kata cantik yang dimaknai dengan kata baik. Padahal dalam kamus bahasa Arab, baik itu apa bahasa Arabnya baik? Bahasa Arabnya baik apa? Toyib. Apa? Toyib. Coba buka kamus. Makanya Bang Toyib, biar 3 kali puasa, 3 kali raya ndak balik-balik, tetaplah dia dikatakan abang yang baik. Kenapa? Karena Bang Toyib. Allah gunakan wahjurhum hajran jamilah, tinggalkan mereka dengan cara yang cantik. Apa maknanya? Jangan dibalas keburukan itu dengan keburukan. Maka sepanjang perjalanan sejarah Rasul, beliau tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun. Adek, halo, Pak Ustadz mau nanya, ini pelajaran kelas 7 SKI. Awas, Rasulullah dan kaum muslimin pernah tidak diperangi? Yang dimana waktu itu kaum muslimin kalah, itu perang apa? Perang apa? Allahu Akbar. Perang apa? Perang Badar ding. Betul ke Bojo Hara? Tuh, kata guru SKI-nya salah. Perang apa yang kaum muslimin kalah? Perang Uhud. Siapa paman Rasulullah yang wafat dalam perang Uhud? Siapa? Hamzah. Kan betul aku dinya Bu ya. Hamzah. Datanglah istri Abu Sufyan. Siapa namanya? Siapa namanya? Hindun. Dia ambil sebilah pisau, dia belah perut paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Dia ambil isi perutnya, ia kunyah-kunyah di hadapan Nabi. Ini peristiwa yang sangat menyayat hati Rasulullah. Tapi Bapak Ibu, Rasul tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun kepada Hamzah, kepada Hindun dan keluarganya. Apa buktinya? Halo? Berapa lama Rasulullah berdakwah di Madinah? Berapa? 10 tahun dibulatkan. 10 tahun Rasul di Madinah. Beliau rindu dengan Makkah, maka terjadilah Fathul Makkah, penaklukan kembali kota Makkah. Bagaimana maklumat Rasulullah pada waktu itu? Siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang menutup rumahnya rapat-rapat aman, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan aman. Rasul memberikan perlindungan, maka kaum muslimin mampu menaklukkan kota Mekah. Bilal bin Rabah naik ke Jabal Qubais, dia kumandangkan azan. Patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah semuanya dibersihkan. Apa fenomena yang luar biasa terjadi hari itu? Allah ungkap dalam surah An-Nasr. Apal surah An-Nasr? Naan mun izaja apal? Ialah surah An-Nasr. Idza jaa nas wa ra'ay fasabbih
innahu. Subhanallah Bapak Ibu, berkat kesabaran Rasulullah Allah berikan kemenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika pertolongan dan kemenangan sudah datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad kata Allah, engkau lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemenangan. Bapak Ibu, adik-adik yang saya muliakan, saya berpesan kepada kita semua warga MTS Negeri yang luar biasa ini sebuah kesuksesan, kemenangan, berkah kerjasama yang baik dari sejak MTS Negeri berdiri, berjalan dari depan masuk ke dalam dengan sekeping papan. Hari ini 13 tahun berdiri, MTS sudah luar biasa. Allahu Akbar. Allah mengingatkan dalam Quran seperti yang diingatkan kepada Rasulullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah engkau Muhammad sucikan nama Allah dan pujilah Allah. Bihamdi rabbika, sucikan Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hilangkan rasa takabur di dalam hati kita. Janganlah kesuksesan ini membuat kita sombong di hadapan Allah. Itulah pesan Allah kepada Rasulullah, sehingga hadirnya hati yang tawadu. Mudah-mudahan Allah redho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini kita berdoa mudah-mudahan Allah redho dengan kegiatan yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Puncaknya besok, mudah-mudahan malam hari ini tidak hujan, amin. Mudahan esok pagi tidak hujan, amin. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang kurang adalah kekurangan dari saya pribadi. Sebagai akhir, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Pertama kita hadiahkan untuk emak dan ayah kita, semoga selalu disehatkan oleh Allah. Kalau ada orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah dalam kuburnya. Dan kita doakan alumni-alumni kita yang pernah belajar di sini yang sudah diwafatkan Allah, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik di alam kuburnya. Dan mudah-mudahan guru-guru kita selalu disehatkan oleh Allah, amin. Allah berikan keistiqomahan dalam mengajarkan ilmu pada kita, amin. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu komite kita selalu bersemangat untuk menyertai mendampingi MTS Negeri ini, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya alim, engkaulah zat yang maha menyaksikan. Pada siang hari ini kami hadir di hamparan bumimu ya Allah, di halaman Madrasah Sanawiyah Negeri Singkawang ini, dalam rangka tasyakuran milad ke-13 MTS Negeri Singkawang, dan sekaligus memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, redhoi kehadiran kami di tempat ini ya Allah. Jadikan dengan berkah kami hadir di tempat ini ya Allah. Hilangkan semua penyakit yang ada pada diri kami ya Allah.
Hilangkan semua penyakit yang ada pada diri kami ya Allah, lebih-lebih penyakit yang ada di dalam hati kami ya Allah. Dengan berkah kami hadir di majelis ini, sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari bala, jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah. Limpahkanlah berkah-Mu kepada keluarga besar MTS Negeri Singkawang ya Allah. Jadikan tempat ini tempat yang Engkau berkahi ya Allah. Jadikan guru-gurunya adalah guru yang Engkau berkahi ya Allah. Jadikan ya Allah murid-murid yang belajar di sini adalah murid-murid yang Engkau berkahi ya Allah. Istiqomahkan kami dalam belajar ya Allah. Istiqomahkan kami dalam mengajar ya Allah. Jadikan sekecil apapun kebaikan yang sudah kami lakukan menjadi amal jariah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami sebelum sempurna amal ibadah kami. Jangan Engkau wafatkan kami sebelum Engkau ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jangan Engkau wafatkan guru-guru kami ya Allah sebelum tuntas, sebelum selesai masa tugas yang diberikan kepada mereka ya Allah ya Rabb. Jangan pula Engkau wafatkan kami sebagai orang tua sebelum kami sanggup membesarkan, mendidik anak-anak yang Engkau titipkan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jangan pula Engkau wafatkan kami sebagai anak sebelum kami mampu membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Berkahilah kami dalam menyelenggarakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini. Jadikan berkah kami memperingati Maulid ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam iman ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ibadah. Berikan kami kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan ini ya Allah, sehingga Engkau cinta kepada kami ya Allah sebagaimana cinta-Mu kepada Rasulullah Muhammad SAW ya Allah. Bila Engkau kelak telah wafatkan kami, izinkan kami menempati surga-Mu. Bila Engkau izinkan kami menempati surga-Mu, izinkan kami berkumpul bersama Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.